Oke, kembali lagi bersama saya, Christian. Nah, kali ini kita akan membahas tentang retail. Jadi kita akan membahas tentang retail di sini. Kalian juga bisa melihat di sini ada 3 submenu, yaitu location, procure finish good, dan retail sales and price. Kita akan jelaskan satu persatu. Tenang saja. Jadi kita akan mulai dari location. Nah, di sini dari location, nah kalian bisa lihat kalau di sini sebenarnya ada 7 lokasi. Ada 7 lokasi, di mana yang ketujuh kita gunakan untuk warehouse. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail. Nah, kalian masih memiliki 6 lokasi lagi. Nah, di lokasi-lokasi ini, kalian bisa menyewa tempat ini untuk menjadi toko kalian. Seperti itu. Nah, di sini kasusnya aku sudah menyiapkan 3 toko awal, di mana kalian juga bisa lihat di dashboard kalau ada 3 toko yang sudah kalian punya. Gitu. Juga kalian juga bisa melihat di sini ada juga warehouse yang nanti kan kita bahas lebih detail lagi. Nah, di pada retail ini, jika kita akan membuka sebuah toko baru, kalian bisa memilih untuk rent retail space. Jadi, kalian bisa pilih untuk retail space, misalkan di sini aku ingin buka toko di Melbourne. Nah, kalian bisa pilih untuk berapa besar areanya. Dari itu ada yang namanya retail rental rate, di mana harganya adalah 50 Australian dollar per day per meter persegi. Karena kita menyewanya dalam ukuran meter persegi, maka dari itu harga ada yang per meter persegi. Jadi kita akan membayar sebesar 50 kali 100 per harinya. Artinya kita harus membayar 5.000 Australian dollar per hari untuk menyewa di Melbourne untuk 100 meter persegi. Nah, kalau misalnya itu terlalu mahal, kalian bisa juga memilih karena di sini kita juga punya rental kontrak. Dimana kalau daily kontrak itu artinya kalian akan menyewa ini per harinya. Jadi kalian bisa juga mengatur size ini setelah kalian rental, kalian bisa kurangi atau bahkan bisa kalian tambahi. Nah, di sini areanya hanya kelipatan 50. Kalian tidak bisa set custom misalnya aku pinjam mau cuma sewa 120. Nah, itu tidak bisa karena kita set di sini untuk increment-nya adalah 50 gitu. Nah, untuk daily kontrak harganya memang jauh lebih mahal karena kalian bisa mengatur ini sesuka hati kapanpun kalian ingin berubah seperti itu. Nah, terus kalau misalnya 7 day kontrak, namanya juga kontrak, maka dari itu selama 7 hari kalian tidak akan bisa mengatur lagi size yang kalian butuhkan. Bisa tiba-tiba kalian butuh lebih, maka kalian tidak bisa ganti seenaknya sendiri. Jadi kalian harus memenuhi dulu 7 hari kontraknya. Nah, dengan benefit kalian mendapatkan 20% diskon dari harga sewanya gitu. Nah, sedangkan 30 hari kontrak, kalian juga mendapatkan benefit 60% diskon. Tetapi ingat, 30 hari kontrak berarti kalian di dalam 30 hari musun, kalian tidak akan bisa mengganti area space-nya. Seperti itu. Nah, di sini juga kalian juga bisa melihat ada yang namanya overflow fee. Overflow fee. Nah, overflow fee itu gimana? Nah, di sini kita bisa lihat kalau di Adelaide, kita menyewa sebesar 100 meter persegi. 100 meter persegi. Nah, tapi kita gunakan 36 nih. Nah, tetap kita akan membayar sebanyak 100 meter persegi karena kita sewa yang 100 meter persegi. Tetapi jika kita menggunakannya lebih dari yang kita sewa, kita akan kena yang namanya overflow fee. Jadi sudah bayar standar fee-nya, kita masih kena lagi overflow fee. Jadi kita membayar lebih per meter perseginya, kita akan kena 59 dolar per harinya gitu. Jadi pastikan kalian memiliki area yang cukup dan membeli barang secukupnya untuk dijual gitu. Nah, bagaimana terus cara membeli? Nah, tentunya kalau misalnya kita ngomongin perusahaan, selain kita juga punya penjualan, kan kita juga harus punya retail nih untuk tempat menjualnya. Kita juga harus beli. Nah, pada kasus ini kita belum produksi. Pada kasus ini kita belum produksi, kita beli dari supplier. Nah, beli dari supplier sendiri kita bisa pilih dari procure finished good. Nah, ketika procure finished good ini kita bisa lihat, oh di sini ada 2 vendor. Ada vendor yaitu VFG 1 dan VFG 2 dengan menjual apple juice, orange juice, dan melon juice dengan harga 15 Australian dollar, 17 dan 19 Australian dollar. Nah, harga ini juga bisa bervariasi tergantung dari gameplay kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sering beli di VFG 1 bisa jadi harganya bisa naik gitu. Kalau kita jarang beli di VFG 2 bisa jadi harganya juga turun. Gitu. Tetapi ini tidak hanya berlaku pada timmu, tapi berlaku secara global. Jadinya kalau misalnya dari 10 tim beli semua di VFG 1, tentunya juga VFG 1 harganya akan naik, sedangkan VFG 2 harganya bisa stabil atau bahkan turun. Seperti itu. Nah, untuk memilih pembeliannya, kalian bisa pilih dengan vendornya dulu. Jadi kalian bisa pilih vendor mana yang akan dibeli. Terus kalian juga bisa pilih mau dikirim ke retail yang mana, toko retailmu yang mana. Pada kasus ini kita sudah punya 3 toko, yaitu Adelaide, Brisbane, dan Hobart. Nah, kita bisa pilih juga kita mau beli berapa apple juice,
mau beli berapa orange juice dan berapa melon juice. Nah, pada kasus ini kita nggak harus beli tiga-tiganya, kita beli satu pun boleh banget, gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat di sini ada diskon, di mana diskon itu adalah 10% untuk 20.000. Lebih dari sama dengan 20.000. Jadi 20.000 ini dari apa sih? Dari akumulasi 3 produk ini. Kalau misalnya aku beli apple juice 20.000 doang, apakah sudah dapat diskon? Yap, sudah dapat diskon. Karena kalian sudah memenuhi kuota 20.000-nya. Dapat diskon 10%. Nah, sedangkan kalau 20% dengan total 30.000. Oh, misalkan ini 5.000 dan orange juice-nya 5.000, melon juice-nya 5.000, apakah sudah 30.000? Yap, betul sekali, sudah 30.000. Nah, untuk pengirimannya, di sini kita bisa melihat ada yang namanya lead time. Nah, lead time ini adalah harapannya kita itu datangnya 1 hari. Harapan dari toko juga 1 hari, dari suppliernya juga 1 hari. Nah, tetapi karena demand-nya bisa berubah-ubah, demand toko bisa berubah-ubah, maka dari itu pengirimannya bisa juga berubah-ubah, tergantung. Kadang-kadang juga bisa macet nih, oh macet pengirimannya gitu, atau oh kebanyakan kita orderan kita jadi harus molor. Nah, itu yang semua orang tidak harapkan, tetapi supplier menjanjikan sebisa mungkin kita kirim 1 hari. Nah, hati-hati ketika kalian melakukan pembelian, bisa jadi ini bisa meleset. Gitu. Nah, kalian bisa cek ini di mana? Nanti kalian bisa cek ini di transaction list. Di mana kalian bisa kalkulasi, oh kalau aku pesannya hari ini dan aku ACC hari ini, maka akan dikirim berapa hari lagi. Kalian nanti bisa lihat kira-kiranya berapa hari. Gitu. Jadi kalian bisa menentukan pola untuk beli di vendor pertama itu berapa hari, pola untuk di vendor kedua itu berapa hari. Seperti itu. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke retail sales and price. Nah, di mana di sini kita bisa ngeset harga jualnya kita tuh berapa sih untuk setiap toko dan untuk setiap produk. Gitu. Jadi kalau di sini misalnya di Adelaide, nah harga yang sekarang adalah $26 untuk apple juice, $29 untuk orange juice dan melon juice 31. Nah, ini kalian bisa set terserah kalian mau berapa. Mau lebih murah boleh, mau lebih mahal boleh, dan ini bisa spesifik per tokonya. Jadi, oh Brisbane apple juice aku mau jual 13. Boleh, kalian jual di 13. Nah, kalian jual apple juice-nya di Adelaide 26 juga boleh. Nah, tetapi perhatikan jangan lupa kalian punya yang namanya COGS. Nah, kalian bisa lihat di sini average cost. Ini harganya untuk setiap kamu beli. Nah, kalian beli kan 15 nih. Nggak boleh dong kalau misalnya kalian jual di bawah 15 berarti kalian rugi kan? Kalian karena modalnya ada 15. Jadi pastikan kalian selalu memperhatikan juga untuk set price, untuk memperhatikan juga COGS-nya. Seperti itu. Oke, itu untuk retail. Kita akan lanjut lagi di berikutnya yaitu marketing.